Siapakah Al-Ghazali? Al-Ghazali yang dikenal sebagai Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tushy-Asy-Syafi'i adalah seorang filsuf dan teolog Muslim Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazal di dunia barat abad pertengahan. Gelar dia, Al-Ghazali At-Tushy, berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing dan tempat kelahirannya yaitu Ghozalah di Bandar Tush, Khurasan Persia atau zaman sekarang disebut dengan Iran. Sedangkan gelar Asy-Syafi'i menunjukkan bahwa dia bermadzhab Syafi'i. Pemikiran tasyawuf Imam Al-Ghazali. Pengetahuan yang ada di Tus agaknya tidak cukup memadai untuk membekali Al-Ghazali. Untuk itu, ia kemudian pergi ke Naisabur, salah satu dari sekian kota ilmu pengetahuan yang terkenal pada zamannya. Di sana, ia belajar ilmu-ilmu yang populer pada saat itu, seperti belajar tentang mazhab-mazhab fikih, ilmu kalam dan usul, filsafat, logika, dan ilmu-ilmu agama yang lainnya kepada Imam Al-Haramain, Abu Al-Ma'ali Al-Juwani, seorang ahli teologi Asy'ariyah yang paling terkenal pada masa itu dan profesor terpandang di perguruan Nizamiyah di Naisabur. Karena kecerdasan yang dimilikinya, semua ilmu tersebut dapat dikuasai dalam waktu yang singkat. Bahkan Al-Ghazali sempat menampilkan karya perdananya dalam bidang ilmu fikih, yaitu Manhul fi Ilmi al-Ushul. Dengan demikian, semakin lengkaplah ilmu yang diterimanya selama di Naisabur. Boleh dikatakan, saat itu Al-Ghazali telah tampak sebagai figur intelektual yang menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Karya-karya Imam Al-Ghazali dijelaskan dalam pengantar buku karya Imam Al-Ghazali yang berjudul Mukhtasar Ihya Ulumuddin bahwa As-Subki di dalam Tabakat Asy-Syafi'iyah menyebutkan bahwa karangan Imam Al-Ghazali sebanyak 58 karangan. Tashi Kubrazadeh di dalam Miftah Asyadah wa Misbah Asyiyadah menyebutkan bahwa karya-karyanya mencapai 80 buah. Ia berkata, buku-buku dan risalah-risalahnya tidak terhitung jumlahnya dan tidak mudah bagi seseorang mengetahui judul-judul sebuah karyanya. Hingga dikatakan bahwa ia memiliki 999 buah tulisan. Menurut Ahmad Daudi, bahwa penelitian paling akhir tentang jumlah buku yang dikarang oleh Al-Ghazali adalah yang dilakukan oleh Abdurrahman Al-Badawi yang hasilnya dikumpulkan dalam satu buku yang berjudul Mu'allafat Al-Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahira Ismin Ramadhani dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang salah satu filsuf Islam yaitu Al-Kindi. Ilmuwan muslim ini lahir dengan nama asli Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq Al-Kindi. Ia merupakan putra dari Ishaq bin Sabah yang lahir tahun 188 Hijriah atau 874 Masehi. Al-Kindi mendapat julukan sebagai filsuf Arab dengan karya fenomenal mengenai filsafat, yaitu Fi al-Falsafah al-Ula. Ia tertarik dengan dunia filsafat sejak mengkaji karya dari para filsuf Yunani kuno. Ia memiliki pengetahuan yang luas di bidang filsafat Islam. Al-Kindi merupakan filsuf asli Arab, khususnya dari suku Kindah. Pemikiran filsafat Al-Kindi merupakan refleksi doktrin-doktrin yang diperolehnya dari sumber-sumber Yunani klasik dan warisan Neoplatonis yang dipadukan dengan keyakinan agama Islam. Al-Kindi membuka ruang pembicaraan sebagai upaya pemaduan antara doktrin filsafat dan agama. Pokok ajaran Al-Kindi. Menurut Al-Kindi, Tuhan tidak memiliki sifat-sifat dan atribut-atribut lain yang terpisah dengannya, tetapi sifat-sifat dan atribut-atribut tersebut haruslah tak terpisahkan dengan zatnya. Jiwa atau roh adalah salah satu pembahasan Al-Kindi. Ia juga merupakan filsuf muslim pertama yang membahas hakikat roh secara terperinci. Al-Kindi membagi roh atau jiwa ke dalam 3 daya, yakni daya nafsu, daya pemarah, dan daya berpikir. Menurutnya, daya yang paling penting adalah daya berpikir, karena bisa mengangkat eksistensi manusia ke derajat yang lebih tinggi. Al-Kindi juga membagi 3 akal menjadi 3, yakni akal yang bersifat potensial, akal yang telah keluar dari sifat potensial menjadi aktual, dan akal yang telah mencapai tingkat kedua dari aktualitas. Beberapa karya dari Al-Kindi. Yang pertama ada The Philosophical Works of Al-Kindi, yang kedua The 40 Chapters of Al-Kindi, Traditional Horary and Electional Astrology, yang ketiga Scientific Weather Forecasting in the Middle Age. Sekian dari saya, kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Amanda dari kelompok 6 dengan NIM
0603521 Saya akan menjelaskan tokoh filsafat Islam yaitu Al-Balkhi. Siapakah Al-Balkhi? Abu Zaid Ahmad Ibnu Salbalq atau yang kita kenal sebagai Abu Zaid Al-Balkhi lahir pada tahun 850 Masehi di Persia, sekarang menjadi Afghanistan. Dia menguasai sejumlah bidang ilmu dari matematika, geografi, astrologi, kedokteran, psikologi hingga filsafat. Abu Zaid Al-Balkhi adalah murid dari Al-Kindi. Al-Balkhi adalah intelektual muslim yang memperkenalkan psikologi Islam dan neuroscience, yakni cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan anatomi, fisiologi, biokimia, atau biologi molekul jaringan saraf, khususnya yang berkaitan langsung dengan perilaku. Al-Balkhi memiliki 41 karya dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, diantaranya di bidang ulum Al-Quran, kalam, matematika, geografi, kedokteran, ilmu jiwa, perbandingan agama, politik, sejarah, linguistik, astronomi, sastra, dan filsafat. Namun, dari karya-karyanya itu, hanya 2 kitab yang sampai pada kita, kitab Suwar Al-Kalib di bidang geografi dan Masali Al-Abdan wa An-Nufus di bidang psikologi. Al-Balkhi mempunyai 5 pemikiran, salah satunya Al-Balkhi membahas kesehatan fisik dan juga menyelidiki bidang kejiwaan. Lalu ia mengatakan jika nafs atau jiwa menjadi sakit, tubuh mungkin juga tidak menemukan kegembiraan dalam hidup dengan perkembangan penyakit fisik. Yang ketiga, di era saat ini, penyakit psikologis seringkali dianggap tabu, bahkan menjadi sangat memalukan, karena kebanyakan orang yang mengalami penyakit psikologis menganggap dirinya mereka tidak normal, tidak biasa, dan sama sekali tidak wajar, sehingga proses terapi dibutuhkan untuk menormalkan penyakit tersebut. Dengan menormalkan penyakitnya, klien dapat mulai berhenti menganggap label seperti ini pada dirinya sendiri. Yang keempat, saat menjangkau pembaca yang cemas atau takut, Al-Balkhi menganjurkan penggunaan self-talk positive yang ditujukan untuk menenangkan pola pikir individu dan mengatasi rasa takut seseorang. Dan sebagai seorang pakar medis, Al-Balkhi mengkritik dunia kedokteran yang pada masa itu lebih berkonsentrasi pada penyakit fisik para pasien alih-alih menilik aspek psikologis mereka. Al-Balkhi meyakini bahwa bila tubuh seseorang sakit, ia akan kehilangan kemampuan kognitif dan gagal menikmati beragam aspek kehidupan lainnya. Begitupun sebaliknya, saat kondisi psikologi seseorang melemah atau pikirannya terganggu, fisiknya akan lebih rentan terserang penyakit. Berikut solusi yang diberikan Al-Balkhi dalam menangani gangguan tersebut. Mungkin aspek yang paling mengesankan dari metode Al-Balkhi adalah penggunaan bentuk awal terapi kognitif perintis. Ia menganjurkan terapi bicara yang digunakan untuk memodifikasi pikiran individu dan mengarah pada perbaikan yang diinginkan dalam perilaku mereka. Dalam pengobatan depresi, Al-Balkhi mengatakan, pengobatan depresi yang ditentukannya menggemakan gagasan psikoterapi. Al-Balkhi menegaskan tutur kata lembut dapat memberi semangat dan membawa kembali kebahagiaan. Selain itu, ia juga menganjurkan terapi musik dan kegiatan lain yang dapat menghangatkan keadaan psikologi seseorang. Dan cara menangani kecemasan dan rasa takut, Al-Balkhi mengamanatkan untuk mengatakan hal-hal positif kepada tubuh kita. Hal itu diketahui dapat menenangkan pola pikir individu dan mengatasi ketakutan. Jika tak dapat mampu menghadapi sendiri, maka mendiskusikan masalah dengan orang terdekat adalah pilihan alternatif. Hubungannya dengan psikologi zaman modern. Integrasi yang luar biasa antara unsur-unsur material dan spiritual sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Zaid Al-Balkhi telah menjadi ciri peradaban Islam, menarik semua ilmu yang berkembang dalam peradaban itu, termasuk kedokteran. Al-Balkhi mengetahui bahwa kesehatan umum manusia didasarkan pada keseimbangan antara kesehatan tubuh dan kesehatan jiwa. Oleh karena itu, dalam perawatannya perlu mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal yang mengarah pada penyimpangan. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lanjut berupa penelitian kualitatif yang mendalam terkait keseimbangan badan dan jiwa, perspektif Abu Zaid Al-Balkhi. Penelitian dalam bentuk kuantitatif juga disarankan untuk melihat keterkaitan keseimbangan badan dan jiwa. Siapakah Al-Farabi?
Al-Farabi adalah penerus tradisi intelektual Al-Kindi, tapi dengan kompetisi kreativitas, kebebasan berpikir, dan tingkat sofistika yang lebih tinggi lagi. Abu Nas memiliki nama lengkap Abu Nas Muhammad bin Tarkan bin Al-Uzalak Al-Farabi. Ia dilahirkan di Wasij, sebuah desa dekat daerah Arab, Kazakhstan tahun 870 Masehi 275 Hijriah. Nama Al-Farabi tersebut diambil dari nama kota kelahirannya tersebut, Al-Farab. Ayahnya adalah seorang ofisir keturunan Persia pada dinasti Samaniyah yang menguasai wilayah Transoxiana, wilayah otonom Bani Abbasiyah. Pemikiran Al-Farabi, ia mempunyai peran penting yaitu berhasil menjabarkan ajaran-ajaran filsuf, terdahulu menyusun secara sistematis sesuai dengan lingkup kebudayaan yang logis berdasarkan pemikiran, argumentasi, jejak pendapat maupun pendapat. Selain itu, dirinya juga mengemukakan teori emanasi, yaitu Al-Faid, menjelaskan tentang proses urutan kejadian suatu wujud yang mungkin, alam makhluk, dari zat yang wajib al-wujud Tuhan. Dalam hal etika dan politik, ia berpangku pada Plato, namun dalam bidang ilmu mantik dan filsafat, lebih condong mengikuti ajaran Aristoteles. Makin menjadi ulama istana, membuat perilaku hidup Al-Farabi justru jauh dari kemewahan dan kemegahan kesultanan. Ia lebih tetap memilih hidup sederhana. Hal ini terlihat sebagaimana layaknya para sufi kebanyakan, bahwa ia juga menjalani hidupnya tersebut, sering menghabiskan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi kemewahan dunia. Dalam setiap harinya, ia hanya mengumpulkan 4 dirham untuk sekadar memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sisa tunjangan yang dimilikinya tersebut diberikan kepada fakir miskin di sekitar Aleppo dan Damaskus. Karya Al-Farabi mempertemukan Plato dan Aristoteles, ilmuwan dari kata Farab yang kini masuk Kazakhstan. Ini adalah orang pertama yang menggabungkan pemikiran dua filsuf, Plato dan Aristoteles. Membangun kota ideal, gagasan filosofis Al-Farabi juga terlihat jelas dalam pandangannya tentang membangun kota ideal. Pemikirannya yang termaktub dalam kitab Ara Ahlul Madinah Al-Fadilah ini banyak membicarakan tentang konsep kepemimpinan dalam Islam. Kitab Mustika, satu hal yang unik di antara karya yang berat berisikan falsafah, politik, dan berbagai ilmu pengetahuan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairunisa Sima Aziza dengan NIM 0603521028. Di sini saya ingin menjelaskan tentang filsafat Islam dengan tokoh Ibnu Sina. Filsafat Islam menurut Ibnu Sina. Ibnu Sina lahir pada 98 sebelum Masehi di Afsana. Beliau merupakan seorang filsuf, ilmuwan, dokter, dan penulis. Ibnu Sina menulis secara ekstensif pada filsafat Islam awal, terutama pada mata pelajaran logika, etika, dan metafisika. Ibnu Sina berusaha mendamaikan filsafat dengan teologi-teologi Islam. Tujuannya untuk membuktikan Tuhan dan ciptaannya dari dunia ilmiah dan melalui akal logika bahwa wahyu tidak bertentangan dengan akal. Perjalanan Ibnu Sina. Jiwa bagi manusia merupakan wujud rohani imateri yang berada dalam tubuh. Badan bisa berubah-ubah secara fisik, akan tetapi jika ada sebelum badan itu ada dan berubah. Ibnu Sina membuat sintesis final tentang Islam dengan filsafat Aristotelianisme dan Neoplatonisme menjadi sebuah dimensi intelektual yang permanen dalam dunia Islam dan bertahan sebagai ajaran filsafat yang hidup sampai saat ini. Ia juga penggali yang amat sempurna dan penerjemah abadi filsafat peripatetik yang menunjukkan sampai ke pintu gerbang filsafat Theos Iluminasi yang menandakan penyatuan filsafat dan spiritual secara integral. Filsafat jiwa Ibnu Sina. Jiwa sebagai prinsip kehidupan merupakan sebuah pancaran dari akal kecerdasan aktif. Ibnu Sina sama dengan Al-Farabi. Ia membagi jiwa dalam 3 bagian yaitu 1. Jiwa nabati, jiwa yang mempunyai daya makan tumbuh dan berkembang. 2. Jiwa binatang, jiwa yang mempunyai daya gerak pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dan daya menangkap dengan panca indera. 3. Jiwa manusia, jiwa yang mempunyai suatu daya yaitu berpikir yang disebut dengan akal. Karakter dan sifat seseorang banyak tergantung kepada jiwa mana yang berpengaruh pada dirinya. Maka menurut kebiasaan dan keadaan, karakter yang mendominasi jiwa manusia akan tercipta dengan berbagai bentuk tertentu.